Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari. Kali ini kita akan bahas tentang Project Communication Management dan penjelasan akan diberikan oleh asisten saya, Siko. Yuk kita simak. Terdapat 3 proses pada Project Communication Management. Pertama ada planning, kedua ada managing, ketiga ada controlling. Dilakukan Project Communication Management dalam suatu project adalah karena terdapat riset yang mengatakan bahwa gagal komunikasi yang terjadi pada project merupakan sebuah ancaman untuk project. Proses pertama yang dilakukan pada Project Communication Management adalah planning atau perencanaan. Planning terwujud dari pembuatan sebuah dokumen dengan nama Communication Management Plan. Communication Management Plan ini dibedakan menjadi project kecil, small project, atau project besar, large project. Small project biasanya dibuat dokumen Communication Management Plan di dalam tim kontrak. Tapi kalau untuk project besar, biasanya dokumen Communication Management Plan ini terpisah. Dalam Communication Management Plan sendiri, terdapat beberapa poin yang harus ada di dalam sebuah Communication Management Plan yang baik. Pertama, harus ada persyaratan komunikasi antar stakeholder. Lalu ada informasi yang akan dikomunikasikan. Jadi informasi tadi maksudnya format, isi, dan tingkat kerinciannya. Lalu ada penentuan penerima informasi dan produksinya. Lalu ada metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi. Lalu ada frekuensi komunikasi atau sesering apa komunikasi sebaiknya dilakukan. Lalu ada prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah. Ada revisi prosedur dan juga harus ada daftar istilah umum. Proses kedua pada Project Communication Management adalah managing atau pengelolaan. Pengelolaan ini biasanya dilakukan oleh project manager. Dalam proses ini, project manager melakukan pemberian informasi project kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang berguna. Selain itu, juga project manager melakukan pengelolaan dalam bentuk pengelolaan bagaimana penggunaan teknologi, lalu bagaimana penggunaan metode dan media yang tepat, dan juga mengelola pelaporan kinerja. Dalam managing project communication management sempat dibahas mengenai metode komunikasi. Metode komunikasi sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, ada push, pull, dan interaktif. Push adalah komunikasi yang terjadi di mana informasi diberikan tanpa request. Jadi contohnya seperti email, fax, dan voicemails yang sebenarnya orang tidak menginginkan informasi tersebut tapi mereka mendapatkan. Lalu kedua ada dalam bentuk pull. Pull ini berkebalikan dengan push tadi adalah tipe komunikasi atau metode komunikasi yang informasi diberikan ketika adanya request. Jadi misalkan kita ingin mendapatkan sebuah informasi tertentu, kita masuk ke website dan kita merequest atau meminta informasi yang diinginkan. Itu jadi contohnya seperti website dan blogs. Lalu tipe metode komunikasi yang terakhir adalah interaktif. Interaktif ini adalah informasi yang terjadi karena informasi yang saling memberikan dan diminta segala macam. Jadi saling berinteraksi. Jadi contohnya bisa seperti meeting, telepon, dan video conference. Dalam managing, project manager tidak hanya membahas tadi mengenai metode komunikasi, tapi juga mengenai pelaporan kinerja atau performance report. Performance report ini adalah pemberian informasi kepada stakeholders tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, terdapat 3 macam jenis report dalam kasus ini. Ada status, progress, dan forecast. Status adalah report atau pelaporan mengenai keadaan sekarang. Progress mengenai kemajuan, jadi membandingkan keadaan lalu dan keadaan sekarang. Dan juga ada forecast. Forecast adalah model pelaporan yang menjelaskan mengenai prediksi status dan progress ke depan. Proses ketiga pada Project Communication Management adalah controlling. Di proses ini dilakukan pemastian aliran informasi,
yang optimal di seluruh siklus hidup suatu proyek. Tidak jarang pada fase ini ditambahkan fasilitator eksternal yang gunanya untuk membantu assessing atau penilaian komunikasi yang terjadi pada proyek. Jika terdapat masalah, dilakukan perubahan pada planning dan managing. Jadi dilakukan perubahan pada proses-proses sebelumnya. Setelah melakukan ketiga proses tadi, dalam project communication management akhirnya dilakukan peningkatan project communication. Nah, dalam meningkatkan project communication ini terdapat 4 poin yang harus ditingkatkan. Pertama adalah skill komunikasi, kedua ada meeting yang efektif, ketiga ada penggunaan teknologi, dan keempat ada penggunaan template. Nah, pertama dalam skill komunikasi yang harus ditingkatkan adalah skill kepemimpinan. Kenapa skill kepemimpinan? Karena dengan skill kepemimpinan seseorang dapat memposisikan dirinya untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Kedua adalah effective meeting. Nah, hari ini dapat dicapai jika terjadi penentuan apakah rapat dapat dihindari, lalu penentuan apakah tujuan dan hasil yang diharapkan dari suatu pertemuan, lalu siapa yang harus menghadiri rapat, terus adanya agenda dalam meetings, ada handout dan alat bantu visual, lalu melakukan rapat secara profesional, lalu adanya aturan dasar untuk rapat, dan membangun hubungan yang baik selama rapat. Ketiga, dalam penggunaan teknologi, terdapat hal-hal seperti memastikan ID yang dipilih adalah media yang sesuai, lalu pastikan untuk mengirimkan informasi kepada orang yang tepat, menggunakan konten email yang jelas dan sesingkat mungkin, dan memastikan untuk memberi otoritas kepada orang yang tepat. Lalu yang terakhir adalah untuk meningkatkan project communication adalah menggunakan template. Menggunakan template untuk komunikasi proyek hal yang baik karena mampu menghemat waktu dan budget. Dan bahkan menurut penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang unggul dalam manajemen proyek memanfaatkan template secara efektif. Berbicara tentang template, berikut adalah beberapa template yang bisa digunakan dalam proyek secara keseluruhan. Pertama, ada template project description dengan bentuk seperti ini. Ada judulnya, lalu ada objektifnya atau tujuan, lalu ada scope seperti batasan, lalu ada asumsi, ada cost atau biaya, dan ada jadwal yang terjadi pada proyek tersebut. Template selanjutnya yang bisa digunakan adalah template laporan kinerja bulanan dengan bentuk seperti ini. Isinya ada pencapaian pada bulan tertentu, lalu ada rencana untuk bulan tertentu atau biasanya bulan selanjutnya, lalu ada isu yang dialami pada pembuatan proyek tersebut, dan ada perubahan yang diharapkan atau terjadi pada suatu proyek. Selanjutnya ada final project documentation atau dokumentasi proyek yang paling akhir atau final. Dalam dokumentasi ini terdapat 10 poin yang sebaiknya ada. Pertama ada project description atau deskripsi project, lalu ada project proposal dan backup data, lalu ada contract information dan dokumen penerimaan dari klien, lalu ada project plans dan schedule seperti WPS, Gantt dan lain sebagainya, ada dokumen yang berisi tentang desain, lalu ada final project report, ada deliverable, jadi deliverable adalah produk hasil dari suatu proyek yang dilaksanakan, lalu ada report atau laporan hasil audit, ada lesson learn report, jadi report yang berisi tentang pelajaran yang dapat diambil, dan juga terakhir ada kopian dari seluruh status report, meeting, perubahan yang terjadi, dan lain sebagainya.